Keadaan yang semakin berat, keadaan yang membuat kita takut, cemas, pandemi yang belum berakhir, ditambah lagi dengan adanya bencana alam di mana-mana yang kita dengar, yang kita baca melalui status orang lain yang mengalaminya, ataupun keluarga kita sendiri. Ada keluarga kita yang terpapar virus COVID-19 ini, membuat kita juga gemetar, ketakutan, khawatir apakah mereka bisa melewatinya dan mereka bisa sembuh dan pulih dari COVID-19 ini. Dan banyak lagi yang membuat kita gemetar untuk menjalani hari-hari di depan kita. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 berkata demikian, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Tuhan sudah mengingatkan hal ini. Tuhan sudah mengajar kita. Tuhan sudah memberitahu bahwa kesudahan segala sesuatu, kesudahan zaman ini sudah semakin dekat. Dan Tuhan ingin membuat kita tenang, ingin membuat kita mengetahui apa yang akan Tuhan lakukan ke depannya. Tuhan memberitahu kita melalui firman Tuhan ini. Lalu bagaimana kita bisa melewati hari-hari yang mencekam, hari-hari yang membuat kita gemetar, yang membuat pikiran dan hati kita nggak tenang, nggak bisa fokus untuk mengerjakan satu masalah. Bahkan yang terjadi kekacauan, gagal, berantakan semuanya, nggak bisa jadi baik. Yang pertama, sesuai dengan firman Tuhan, kuasai dirimu. Berbicara menguasai diri, ini bukan hal yang mudah. Kalau dalam keadaan yang baik, kita bisa mengontrol emosi kita dengan baik, dengan mudah. Tapi ketika suasananya tidak baik, keadaannya tidak baik, banyak pressure yang terjadi, kita seringkali bisa meledak-ledak. Tidak bisa menguasai diri kita. Nah, kenapa Tuhan mengajar kita untuk menguasai diri kita sendiri? Yang pertama adalah supaya kita tidak menyebarkan hal-hal yang salah kepada orang lain. Sehingga kita bisa menjadi orang yang pembawa berkat, mengabarkan kabar sukacita. Kita bukan jadi orang yang gampang sekali membagikan kabar-kabar yang tidak benar. Apalagi di zaman digital seperti ini. Semuanya gampang. Orang yang menguasai diri adalah orang yang bisa mengecek kembali apakah berita yang dia dapat itu benar atau enggak. Jadi sebelum dia membagikannya, dia melakukan pengecekan ulang. Tidak dengan gampangnya meneruskan ke grup lain sehingga menjadi berita yang tersebar kemana-mana dan menciptakan ketakutan. Orang yang menguasai diri bisa menguasai hati dan pikirannya. Sehingga ketika menghadapi masalah, dia tidak terburu-buru, tidak emosi, tidak mudah kalut, tapi dia bisa menciptakan ketenangan dalam dirinya, karena dia menguasai dirinya. Orang yang menguasai diri itu berbicara tentang dia punya pikiran yang panjang, tidak langsung memutuskan, oh begini, oh ini ternyata. Ya, orang yang menguasai diri itu panjang sabar. Tidak gampang menuduh keadaan. Wah, ini salah nih. Ini enggak benar nih. Enggak. Tapi orang yang menguasai diri, dia orang yang panjang sabar. Dia harus mengerti kenapa ini terjadi. Seperti yang kita alami di Indonesia, PPKM. Banyak orang yang berseru, wah kalau PPKM begini. Nanti gimana kami memakan, bagaimana segala macamnya. Tapi coba sikapi dari sisi yang lain. Orang yang menguasai diri, dia menyikapinya dari sisi yang berbeda. Dia panjang sabar. Dia mengevaluasi setiap kejadian yang ada. Itu orang yang menguasai diri. Harus seperti itu. Yang kedua adalah jadilah tenang. Tenang adalah kebutuhan semua orang. Orang butuh rileks.
Orang butuh yang namanya suatu momen di mana dia bisa menikmati momen itu tanpa gangguan daripada apapun. Ketenangan. Tanpa ketenangan orang tidak mampu untuk menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Sebaliknya, kita mampu untuk tenang, maka kita bisa kuat, bisa menjalani setiap tekanan, pressure yang ada dalam kehidupan kita, dan memberikan kepada orang lain hal-hal yang baik. Orang yang tenang ini, dia tidak melakukan hal-hal yang salah. Orang yang tenang, dia tahu kapan harus bergerak, kapan harus berdiam diri. Itu orang yang tenang. Seperti firman Tuhan katakan dalam Yesaya 30 ayat 15b, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dan juga seperti Mazmur 62 ayat 1, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi orang-orang yang tenang tahu kemana dia harus datang, tahu kemana dia harus mengadu, yaitu kepada Tuhan, sumber ketenangannya. Dalam diam tenang ada kekuatan kita, karena kita datang kepada Tuhan. Kita menghampiri Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita membangun hubungan yang benar kepada Tuhan, karena kita tahu ketika kita tenang, kita datang kepada Bapa, kepada Tuhan yang penuh kasih. Kita tidak datang kepada orang lain. Orang yang tenang, dia tahu harus mengambil sikap seperti apa. Ketika punya masalah, masuk ke dalam kamarmu. Firman Tuhan berkata, masuk ke dalam kamarmu, kunci, lalu engkau berlutut dan berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Orang yang tenang bisa menikmati kekuatannya daripada Tuhan. Biar kita tenang, menikmati segala sesuatunya, melakukan hal-hal yang tidak kita bisa kerjakan. Kita harus tenang. Yang terakhir, ketika kita menghadapi masalah, yang kita lakukan adalah suka berdoa. Suka berdoa. Naikkan pujian, ucapan syukurmu kepada Tuhan. Berdoa adalah kekuatan kita. Berdoa adalah pengharapan kita, bukan yang lain. Doa itu bukanlah perkara yang mudah. Tapi ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, doa itu menjadi satu hal yang menyenangkan. Satu hal yang membuat kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita di masa-masa yang membuat kita gemetar. Oleh sebab itu, di akhir zaman ini, kita sebagai orang Kristen harus terus membangun hubungan kita dengan Tuhan secara intim, secara benar. Bukan ingin mencari berkatnya, tapi kita harus semakin kenal siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita agungkan selama ini. Kita tahu bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan membuat kita kuat. Sama seperti Daud yang mengandalkan Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin atas bangsa Israel. Jadi, biar ketiga hal ini tetap kita lakukan di saat keadaan yang tidak menyenangkan, di saat keadaan yang membuat kita takut, tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan Yesus menyertai.